warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat saling sapa dalam forum online hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan Dewan Juri serta rekan-rekan sekalian kepada saya, Firlianda Utami, Delegasi SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Saya di sini selaku tim pemerintah pada mosi debat yang berjudul Penerimaan Mahasiswa Baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Penerimaan mahasiswa baru adalah aktivitas perguruan tinggi yang didasarkan secara rutin setiap tahun untuk menerima calon mahasiswa baru dengan menggunakan beberapa jenis jalur terhadap peserta. Maksud peserta di sini adalah seseorang yang telah menyelesaikan masa pendidikannya di bangku SMA sederajat dan berniat melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Talenta bawaan adalah kemampuan dasar yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Talenta bawaan tidak bisa dilakukan secara cuma-cuma. Seseorang harus melakukan usaha untuk bisa menunjukkan talenta tersebut. Selain itu, diperlukan juga faktor pendorong eksternal, seperti dukungan orang-orang sekitar guna memaksimalkan talenta yang dimiliki. Kemudian adalah tes akademik. Tes akademik merupakan serangkaian tes psikologi yang digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual seseorang. Dewan juri yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, ada 3 jenis jalur masuk perguruan tinggi. Jalur yang pertama adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN. Jalur ini berdasarkan prestasi akademik berupa nilai rapor selama SMU. Yang kedua adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SBMPTN. Penyelenggaraan jalur ini melalui ujian tertulis dan nilai UTBK. Yang terakhir adalah jalur mandiri yang didasarkan pada nilai UTBK dan ketentuan perguruan tinggi negeri itu sendiri. Dari 3 jalur tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hal yang pertama dan utama ketika masuk perguruan tinggi adalah nilai akademik pesertanya. Lalu bagaimana dengan bakat dan talenta yang dimiliki oleh peserta? Hal tersebut bisa menjadi nilai tambah atau nilai plus ketika mendaftar. Saya rasa kebijakan tersebut kurang relevan diterapkan pada jenjang kuliah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 19 Ayat 1, perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah sekolah menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi, sudah disediakan berbagai jenis jurusan yang digunakan sebagai tempat untuk menuntut ilmu sesuai dengan minat dan bakat mahasiswa. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk memperkaya ilmu. Perguruan tinggi merupakan tempat untuk membentuk kepribadian, kemandirian, keterampilan sosial, dan karakter. Perguruan tinggi juga menyiapkan mahasiswa untuk sanggup terjun dan bersaing di dunia kerja. Namun, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi itu sendiri? Terutama pada pembentukan karakter bagi mahasiswa agar siap bersaing di dunia kerja. Seperti yang saya sebutkan di awal, sebagian besar perguruan tinggi lebih mengedepankan pada nilai akademis mahasiswanya. Jika ada mahasiswa yang masih sangsi akan minat dan bakat yang dimiliki, tentu saja hal tersebut menimbulkan hal yang lebih fatal, seperti salah jurusan. Menurut hasil penelitian Indonesia Career Center Network, ICCN menunjukkan bahwa sebanyak 87% mahasiswa di Indonesia mengakui jurusan yang diambil tidak sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal tersebut bisa mempengaruhi jangka waktu kelulusan yang telah ditetapkan dan membuat kepercayaan diri mahasiswa sedikit demi sedikit menurun. Salah jurusan juga dapat mempengaruhi daya juang
dalam mempelajari sesuatu yang nyatanya tidak sesuai dengan kepribadian dan kemampuan diri sendiri. Dewan juri yang saya hormati, pelaksanaan tes talenta bawaan ini dapat memudahkan setiap orang untuk melihat talenta atau bakatnya sendiri. Dengan begitu, saya yakin sektor pendidikan di Indonesia akan mengalami kemajuan. Menurut data yang dilampir oleh finance.detik.com pada tahun 2017 menyatakan bahwa 63% orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dulu diambilnya. Artinya ada 10 orang yang lulus di pendidikan formal, hanya 3-4 orang saja yang pekerjaannya sesuai dengan jurusan yang dahulu diambilnya. Dengan angka tersebut, berarti kita dapat mengetahui bahwa pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dewan juri yang saya hormati, setiap orang istimewa dengan bakat yang dimiliki. Bakat tersebut menjadi jati diri serta keunikan untuk setiap individu. Orang yang perlu kita garis bawahi adalah setiap individu memiliki bakat dan talenta yang berbeda. Saya pernah mendengar kutipan dari salah satu ilmuwan terkenal, yaitu Albert Einstein, yang kurang lebih berbunyi seperti ini. Semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat, percayalah, hal itu adalah hal bodoh. Masuk kuliah tidak hanya 1 atau 2 bulan saja, tetapi kurang lebih 4 tahun. Maka seseorang mahasiswa harus benar-benar menentukan passion, minat, dan bakatnya agar terhindar dari kalimat salah jurusan. Saya tetap berpegang teguh bahwa penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.